Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada kesempatan ini Tuhan mau menyampaikan sebuah kebenaran dan firman yang luar biasa pada hari ini, yaitu judul atau tema yang menjadi renungan pada kita hari ini adalah menghias batinnya. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya ketiga sampai keempat. Begini bunyinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita berada di zaman di mana banyak orang adalah mereka memfokuskan penilaian mereka pada penampilan fisik. Tidak terkecuali kita juga sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun bahkan berkali-kali mendengar suara kebenaran setiap hari. Fokus hidup kita masih pada nilai-nilai yang hanya dapat diamati oleh manusia. Dunia sudah begitu canggih mengajarkan kita untuk menghias diri dengan pakaian yang menarik, perhiasan mewah, mempunyai uang yang banyak, memiliki mobil mewah. Hal inilah yang mengubah cara pandang kita, sehingga kita menjadi lupa apa yang menjadi prioritas kita, yang harus kita perkarakan, yang harus kita ubah, yang harus kita perindah di dalam hidup ini supaya kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, seharusnya fokus hidup tidak lagi pada nilai-nilai dunia, tetapi fokus kita adalah harus kita sadari bahwa fokus kita adalah kepada nilai yang kekekalan. Nilai yang bersifat fana itu merupakan hal yang memang juga kita butuhkan, itu perlu. Tetapi fokus yang utama adalah harus bagaimana menghias batinnya kita ini supaya menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Kenapa banyak orang tidak memfokuskan dirinya kepada nilai kekekalan? Kita harus pertanyakan demikian, saudara-saudara. Karena manusia memikirkan kehidupannya saat ini dan tidak menikmati apa yang menjadi kesenangannya sesuai dengan Tuhan, tetapi menikmati apa yang menjadi kesenangannya sendiri tanpa memedulikan perasaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya yang sudah mendengar suara kebenaran setiap hari, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda, menghias hidup dengan cara yang benar. Harusnya cara pandang kita dengan orang-orang pada umumnya menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang sudah mendengar kebenaran. Tetapi apa penilaian Tuhan terhadap hidup kita yang sedang kita kenakan saat ini? Itu yang perlu kita penting perkarakan di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah memiliki ucapan yang benar saat saya mengucap-ucap, saya berkata-kata dan berkomunikasi dengan sesama? Apakah pikiran saya saat menyembah tertuju kepada Tuhan? Apakah pikiran saya melayang-layang? Itu kita harus perkarakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya menjadi kesibukan kita. Waduh, bagaimana aku bisa tampil minggu depan ini saya pelayanan. Saya harus berpenampilan bagus ini. Saya harus mengenakan pakaian yang mewah, yang harganya mahal. Saudara yang terkasih, saya tidak melarang saudara untuk mengenakan aksesori yang bermewah-mewahan. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita, yuk coba pikirkan, apa sih untungnya kita menghias fisik luar ini kalau kedalaman hati kita busuk?
Kalau kedalaman kita masih banyak duri, ya, yang tertusuk di dalam daging dan hati kita, itu melukai perasaan Tuhan. Dan seharusnya orang yang mendengar kebenaran hal ini pasti merasakan, ya, pasti merasakan bahwa perasaan Tuhan sedang tersakiti karena oleh hati kita yang belum benar. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga sampai 4, ada hal yang perlu dan penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya, ya, untuk mendandani hidup ini menjadi anak-anak Allah yang indah dan yang dinikmati oleh Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan dengan seksama hal penting apakah yang harus kita perkarakan dalam hidup ini sebagai orang percaya untuk kita bersihkan dan hiasi agar menjadi manusia yang benar-benar dinikmati. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang berkenan, kepadanya aku berkenan. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal prinsip yang harus kita perhatikan. Pertama, mengubah fokus dari perhiasan lahiriah ke batiniah kita. Artinya saudara, cara kita lah yang penting yang harus kita ubah. Ya, di ayat yang ketiga menjelaskan bahwa kecenderungan dunia seringkali mementingkan penampilan luar, ya, menawarkan kepada kita seperti perhiasan, gaya rambut, memiliki mobil mewah. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita dan menginginkan supaya yang menjadi prioritas utama kita adalah batinia yang indah di matanya. Supaya kenapa ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan menginginkan hal demikian? Bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi karena Dia ingin kita bersamanya. Bagaimana cara kita agar bisa bersama dengan Dia? Makanya Tuhan menegaskan kita harus membersihkan batinia kita. Ya, karena itulah sarannya untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Batinia ini harus benar-benar bersih dari segala celah. Jangan kita sudah menarik di dalam penampilan luar, ya, tetapi kedalaman hati kita membusuk. Dalam hidup saya, saudara-saudara sekalian, saya punya prinsip. Biarlah aku menjadi orang yang terhina di mata manusia. Biarlah aku menjadi orang yang tidak bernilai di mata manusia. Tetapi saya memiliki hati yang mencintai Tuhan. Hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Cuman itu prinsip hidup saya, teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Coba pikirkan. Kamu sudah mendapat kehormatan dari orang. Kamu sudah mendapatkan kedudukan dari orang. Kamu sudah punya jabatan yang diberikan kepada kamu oleh seseorang. Tapi kamu harus berpikir hari ini, apa gunanya semua itu? Apakah semuanya itu memiliki ujung apa tidak? Kalau kamu sudah memiliki pemikiran yang benar, pasti cara pandang kamu berubah, bahwa ini hanyalah bersifat kenikmatan sementara. Dalam Alkitab terdapat Tuhan mengingatkan Samuel, ini dapat kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, bahwa Tuhan melihat hati bukan penampilan fisik. Ya, bukan penampilan fisik manusia yang dapat diamati oleh mata manusia. Ya, jadi kita pun harus melihat diri kita, apakah hidup kita sudah indah di mata Tuhan atau di mata manusia. Jangan kita hanya sibuk-sibuk mengubah diri ini untuk dapat dinilai keren di hadapan mata manusia. Banyak disukai orang, didekati orang. Kalau anak muda, kalau dia ganteng, kalau dia penampilannya keren, pasti banyak cewek yang dekatan samanya. Tidak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi prioritas hidup kamu, kamu benar-benar gagal menjadi manusia Allah. Kamu benar-benar gagal menjadi manusia yang Tuhan kehendaki.
sampai pada tahap di mana kamu menuai semuanya ketika kamu tua, yaitu kamu tidak akan pernah bisa berubah. Karena harusnya hal yang baik untuk mengubah diri ini adalah sejak muda. Karena kenapa? Ada prinsipnya. Semasi kayu masih muda, itu masih bisa dibengkokkan. Tetapi kalau sudah besar, kalau sudah tua, itu sudah tegak lagi, tidak bisa dibengkokkan. Karena dia berdiri pada prinsipnya sendiri. Dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kedua, teman saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghias manusia batinnya ini dengan perhiasan yang tidak ternilai. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang keempat-a. Berbicara manusia batinnya mengacu pada bagaimana terdalam dari diri kita yang tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti hati, pikiran, dan sikap yang tertuju kepada Tuhan. Sekalipun aspek ini tidak begitu diperkarakan oleh manusia, tetapi sesungguhnya inilah yang paling berharga di mata Tuhan. Tidak hanya yang dapat dilihat oleh manusia. Sebenarnya kita harus mengimani yang tidak pernah diimani oleh manusia. Seperti hal ini. Banyak orang ini menganggap hal-hal sepele hal ini. Bagaimana cara, banyak orang berkata, bagaimana cara menghias batin? Bagaimana caranya? Padahal yang bisa diubah ini cuma pelan-pelan fisik. Contohnya, kasih lipstick lah, kasih apalah bedak lah, kasih citra lah, pakai barang-barang mewah lah. Nah, cuman itu pemikiran mereka. Lalu bagaimana cara kita menghias batinnya kita? Yaitu melalui doa pribadi. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Arahkan pikiranmu terus setiap hari kepada Tuhan. Dan tekunlah membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Dengarlah khotbah melalui internet. Dan ikutlah beribadah untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan dan yang kamu percayakan bahwa ini adalah hamba Tuhan yang benar. Ya. Perhiasan batinnya saudara-saudara bersifat kekal dan tidak dapat rusak dan dicuri orang. Ya. Kenapa kita mesti sibuk-sibuk sih? Kita mencari perhiasan dan barang-barang yang dapat disingkirkan di samping kita oleh seseorang. Kenapa kepada nilai yang kekal? Kenapa kepada nilai yang sudah tetap milik kita yang kalau kita sudah memilikinya tidak dapat hilang? Kenapa kita tidak cari? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Itu yang harus kita pertanyakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang. Manusia batinnya yang diperindah adalah orang yang dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam Galatia pasal yang 5 ayat yang ke-22 ayat sampai ke-23. Itu menjadi berkat bagi sesama. Ketiga, menghias batin dengan karakter lemah lembut dan berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 4b. Lemah lembut dalam konteks ini bukan secara lemah melainkan kekuatan. Ya, kelemah lembutan ini berupa kekuatan untuk tetap rendah hati, sabar sekalipun di tengah situasi sulit. Ya, karakter lemah lembut adalah wujud penguasaan diri dan kesediaan untuk mengasihi diri sendiri dan sesama kita. Ya, kalau kita belum sabar, kalau kita belum memiliki kerendahan hati, itu besar sekali potensi sombong. Besar sekali potensi sombong. Orang yang rendah hati saja, itu besar sekali potensi sombong dan bisa sombong. Jangan salah, di balik kerendahan hati, ada sejuta kesombongan yang tersembunyi. Ya, mari kita berjuang untuk rendah hati. Ya, tidak mudah. Saya mudah mengucapkan ini saudara, tetapi mempraktekkannya ini sangat sulit. Kita harus berdarah-darah. Kita harus jatuh. Di dalam kejatuhan itulah kita harus bangkit.
dan di dalam kejatuhan itu adalah kita mengenal keberhasilan. Karena dengan keberhasilan kita, dengan kegagalan kita mengenal yang namanya keberhasilan. Sebab orang yang berhasil tidak dapat berhasil tanpa kegagalan. Tetapi orang yang gagal dapat berhasil. Hal keempat yang prinsip kita harus renungkan adalah hati yang tentram dan damai di tengah dunia yang gelisah. 1 Petrus pasal 3 ayat 4c. Hati yang tentram menunjukkan kedekatan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Hal ini akan menunjukkan kita apakah hubungan kita erat dengan Tuhan atau hanya secara formalitas di depan sesama manusia. Nah, ini kebanyakan orang yang tidak kenal. Banyak sibuk melayani. Ekspresinya saat menyembah di depan umum sangat menyedihkan. Tetapi kesendiriannya tidak menunjukkan bahwa dia sedang menyembah Tuhan. Dia tidak menunjukkan bahwa dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Kan kenapa? Nggak ada orang yang melihat. Nah, karena nggak ada yang mau orang melihat, ya udahlah. Ngapain saya juga mencari Tuhan? Nggak ada orang yang melihat saya. Karena saya mencari Tuhan ketika ada orang. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang sudah meleset, yang disesatkan oleh iblis. Paulus yang meskipun berada dalam penjara tetap memiliki sukacita dan kedamaian. Nah, ini yang harus kita perlu teladani. Kapan kita harus bersukacita dan memiliki kedamaian? Banyak kita saat ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, bahkan dalam penyakit, pikiran kita bukan lagi sukacita, bukan lagi kedamaian yang ada, tetapi justru menyalahkan Tuhan, memandang hal ini menjadi kutuk. Nah, itu pemikiran yang salah. Seharusnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini adalah berkat, ya, berkat semuanya. Mau kamu dihantam oleh orang, mau kamu diinjak oleh orang, mau kamu sakit, mau kamu mati pun sekalian, itu adalah berkat. Tahukah saudara, ketika sakit itu adalah belas kasihan Tuhan kepada saudara. Karena kenapa? Coba kan kalau tidak sakit, saudara tidak akan pernah sadar. Dan saudara tidak pernah berpikir, kenapa saya harus sakit? Tetapi dengan sakit kita bisa berpikir, oh, apa di balik semuanya ini? Dan di situ terdapat berkat yang sebenarnya. Mari kita ubah cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang kelima adalah menghias batin sebagai persembahan yang berharga di mata Allah. Menjadi orang yang dinikmati Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kesucian Allah. Berharga dan kualitasnya kita di mata Tuhan tidak diukur seberapa mewah aksesori yang kita kenakan dan penampilan kita, tetapi persembahan hidup kepada Tuhan yang berkenan kepadanya. Menghias batin kita dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan harus menjadi agenda dan satu-satunya dan tujuan hidup kita. Mari kita hidup dengan sikap hati yang benar dan berfokus pada Tuhan sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berfokus pada pujian dan penilaian manusia. Ya. Ambisi kita hanya satu, bagaimana hidup ini dinikmati oleh Tuhan sejak di bumi ini hingga kita dipanggil nanti Tuhan berkenan kepadanya di LB3, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih yang saya hormati, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, mari kita renungkan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan perubahan hidup untuk semakin menjadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan dengan cara menghias batinnya ini setiap saat hidup dalam kesucian Allah yang tercermin dari karakter saudara dan saya yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh damai dan bersyukur dalam segala hal. Tidak ada perkataan kotor, tidak melihat yang tidak penting, menjaga pikiran dan hati dari segala hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saya tekankan dalam akhir khotbah ini adalah bahwa berharganya kita bukan
penilaian orang. Tetapi berharganya kita adalah bagaimana Tuhan memandang kita. Apakah Tuhan berkata, inilah anak kesukaanku, kepadanya aku berkenan. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.